warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Ibu lagi di pelajaran matematika kelas 7. Oke, kita sekarang masuk ke materi yang baru ya. Masih bab yang sama tapi materinya baru. Apa itu? Operasi bilangan bulat. Nah, di sini operasi bilangan bulatnya kita khususkan ke penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi kalau operasi itu kan ada 4 operasi bilangan bulat itu ada pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, sekarang kita khusus untuk penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu sifat-sifat operasi penjumlahan. Perhatikan, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku sifat penjumlahan sebagai berikut. Jadi kalau misalnya ada A, B, C yang nanti Ibu tampilkan, itu berarti dia menggantikan bilangan bulat ya. Yang pertama, ada sifat tertutup. Perhatikan di sini. Sifat tertutup itu maksudnya, ini kan A bilangan bulat, B bilangan bulat. Ketika dijumlahkan, maka hasilnya pun adalah bilangan bulat. Tidak di luar bilangan bulat, bukan bilangan pecahan, bukan bilangan akar, bukan, tapi dia pasti bilangan bulat. Itu namanya tertutup karena pengoperasian dan hasil itu sama-sama bilangan bulat ya. Itu sifat tertutup. Kemudian yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Artinya A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Jelas ya? 2 ditambah 3 sama kayak 3 ditambah 2. Kemudian yang ketiga, ada sifat identitas. Apa itu sifat identitas? Sifat identitas itu maksudnya adalah ketika suatu bilangan bulat dijumlahkan dengan suatu angka, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti di sini sifat identitasnya adalah 0. Karena berapapun angka bilangan bulat, kalau dijumlahkan dengan 0, pasti bilangan hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. 2 tambah 0, 2. 3 tambah 0, 3. 1 tambah 0, 1. Negatif 1 tambah 0, negatif 1. Gitu ya. Itu namanya sifat identitas. Kemudian yang keempat, sifat inverse, yaitu kebalikannya. Nah, kalau sifat inverse itu adalah ketika suatu bilangan bulat ya dijumlahkan dengan kebalikannya, maka hasilnya pasti 0. Jadi kalau di sini bilangan bulatnya adalah A, maka inverse-nya adalah negatif A. Jadi kalau Ibu tanya 2 itu kebalikannya apa? Negatif 2, Bu. Iya. Kalau 4 itu kebalikannya apa? Negatif 4. Kalau 5 inverse-nya apa? Negatif 5. Kalau 7 inverse-nya apa? Negatif 7 ya. Jadi inverse itu adalah kebalikan, oke? Kemudian yang terakhir, sifat asosiatif atau pengelompokan. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika ada 3 bilangan bulat dijumlahkan, kita mau jumlahin A ditambah B dulu atau B ditambah C dulu boleh. Kenapa? Karena A ditambah B dulu kemudian ditambahin C itu sama kayak A ditambah B tambah C duluan baru ditambah A, itu sama hasilnya. Ini namanya pengelompokan ya. Nah, ini adalah sifat-sifat operasi penjumlahan. Sekarang kita masuk kepada penjumlahannya, penjumlahan bilangan bulat. Nanti Ibu untuk penjelasan menggunakan garis bilangan, Ibu pakai ini ya, pakai tanda ini. Perhatikan baik-baik. Tanda ini kan panahnya ke sini, berarti ini depan, ini belakang, ini depan, ini belakang. Nah, kalau yang ini di depan, berarti kalau dia maju pasti ke depan, ya kan, ke sana. Kalau mundur ke sini. Tapi kalau ini, kalau tandanya seperti ini, majunya pasti ke sini. Kenapa? Karena ini depannya. Mundurnya kemana? Ya pasti ke sini. Gitu ya. Oke, nanti kita pakai konsep ini. Nah, sekarang kita penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Kalau positif ditambah positif, contoh 2 ditambah 3 berapa hasilnya? Wah, Ibu gampang banget, 2 tambah 3 mah kenapa pakai garis bilangan? Nggak apa-apa, ini kan cuma contoh. Yang penting kalian tahu gimana caranya menjumlahkan bilangan bulat dengan garis bilangan, begitu ya. Kita ambil garis bilangannya, maaf tadi kecoret. Nah, ini garis bilangannya. Kemudian kita pertama tempatkan
benda di angka 2. Nah, panahnya di angka 2 ya. Karena ininya positif, lihat sini, ininya positif kan, berarti dia panahnya madepnya ke sana ya, madepnya ke sana karena positif. Kemudian kalau kita hilangkan ininya, misalnya kita hilangkan sininya nih, kita hilangkan ini kan, berarti 3-nya positif juga ya. Karena 3-nya positif juga, berarti dia maju ke depan 3 kali. 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah 5. Paham? Nah, sekarang untuk bagaimana kalau positif ditambah dengan negatif? Nah, 2 ditambah negatif 3. Bagaimana garis bilangannya? Perhatikan di sini. Kita simpan tanda panah di angka 2. Nah, kenapa ke sini tandanya? Kenapa tandanya ke sebelah kiri? Karena dia ini tandanya negatif di sini nih. Ini kan negatif, berarti dia ke kiri kepalanya, ya. Nah, kemudian kalau kita hilangkan ininya, ini kan tinggal angka 3 aja. Berarti kan 3 itu kan positif. Nah, kalau 3-nya positif berarti dia maju. Majunya ke sini ya, karena kepalanya di sini berarti majunya ke sana. Oke. 1, 2, 3. Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah negatif 1. 2 ditambah negatif 3 itu hasilnya negatif 1. Kemudian kalau negatif ditambah positif, contohnya negatif 2 ditambah 3, kita simpan panahnya di negatif 2, dia madepnya ke sana. Kenapa? Karena ininya positif. Kalau kita hilangkan juga ininya, berarti kan dia tetap menjadi positif ya, berarti dia maju berarti ke sana selama 3, sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, berarti jawabannya adalah 1. Jadi negatif 2 ditambah 3 itu hasilnya 1. Sekarang gimana kalau negatif ditambah negatif? Kayak gini nih, negatif 2 ditambah negatif 3. Kita bikin garis bilangannya, simpan di sini negatif 2, madepnya kemana? Ke kiri panahnya. Kenapa? Karena di sininya negatif, berarti madepnya ke kiri. Kemudian kalau kita hilangkan di sininya tanda ininya, karena udah diganti sama madep ke kiri ini, dia tinggal 3 kan. 3 itu kan berarti positif ya. Berarti ini maju, ininya panahnya maju, berarti kalau maju ke sana karena kepalanya di sini 3 kali. 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah negatif 5. Jadi negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 5. Oke. Jelas ya? Nah, oke, jadi apa yang bisa kalian simpulkan dari materi yang tadi? Nah, perhatikan ya. Di sini ada 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kemudian negatif 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 5. Kemudian ada lagi negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Dan 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Ini contoh yang tadi ya. Contoh dari setiap penjumlahan. Nah, di sini kita akan lihat sesuatu yang bisa kalian gunakan agar lebih mudah menghitungnya. Perhatikan di sini. Jika tandanya sama, maka caranya pertama tinggal dijumlahkan angkanya, kemudian tanda akhirnya adalah tanda yang sesuai dengan soal. Maksudnya tanda yang sama bagaimana? Perhatikan yang sebelah sini. Ini kan 2 ditambah 3. 2-nya tandanya positif, 3-nya juga positif. Nah, nanti hasilnya sesuai dengan soal, karena sama-sama positif berarti hasilnya juga positif. Kemudian kalau yang ini kan tandanya negatif ya, ini negatif, kemudian 3-nya juga negatif, berarti nanti hasilnya juga negatif. Tinggal dijumlahin, 2 tambah 3 5, 2 ditambah 3 5. Nah, biar lebih paham kita lihat contohnya. Ini kalau tandanya sama ya, perhatikan ada contoh lain. Misalnya 72 ditambah 43.
Kalau ini gampang, pasti gampang ya, karena positif sama positif itu udah ada di SD dijumlahkannya. Cuman sini ibu tetap membahas, perhatikan. Di sini kita tinggal jumlahkan 72 ditambah 43, itu hasilnya kan 115. Nah, kemudian karena 72 dan 43 itu nilainya positif, maka hasilnya juga positif. Jadi hasilnya 115. Nah, kalau contoh yang kedua, ada tanda negatif di sini ya. Negatif 72 ditambah negatif 43. Nah, kita abaikan dulu negatifnya. Kita jumlahkan 72 ditambah 43 hasilnya 115. Karena 72 dan 43 nya bertanda negatif, berarti hasilnya juga bertanda negatif. Jadi hasilnya yaitu negatif 115. Gampang ya. Kalau kalian masih belum paham sekali penjelasan, kalian bisa lihat berkali-kali video ini biar kalian lebih paham lagi. Oke, semangat. Kemudian kalau tandanya berbeda, perhatikan di sini. Kalau tandanya berbeda seperti ini, maka caranya adalah, tadi kan kalau sama dijumlahin ya. Nah, kalau beda itu dikurangi. Angkanya dikurangi. Setelah dikurangi, kita tandai hasilnya dengan tanda angka yang paling besar. Di sini lihat. Ini kan negatif 2 tambah 3 ya. Sekarang kita kurangi. 3 dikurangi 2 kan hasilnya 1. Nah, karena 2 sama 3 itu lebih besar angka 3 dan 3-nya bertanda positif, berarti satunya positif. Sekarang yang ini misal 2 ditambah negatif 3. Kita kurangi dulu ya. 3 kurangi 2 kan hasilnya 1 juga. Nah, tapi karena di sini 2 sama 3 yang lebih besar angka 3 dan 3-nya bernilai negatif, berarti hasilnya juga negatif. Gitu. Oke? Kita lihat contohnya biar kalian lebih paham. Nah, ini jika tandanya berbeda ya. Di sini ada 46 ditambah negatif 27. Pertama kita kurangi dulu. Kalau kurangi dari yang angkanya paling besar ya, kita kurangi dulu 46 sama 27, kita abaikan negatif yang ini, abaikan dulu, kurangi aja dulu. 46 dikurangi 27 kan itu hasilnya 19. Nah, sekarang kita lihat 46 sama 27 itu kan besar angka 46 ya. Angka 46 lebih besar dan 46 itu nilainya positif. Berarti nanti hasilnya juga positif, sehingga 46 ditambah negatif 27 itu hasilnya 19. 19-nya positif. Oke. Sekarang kalau misalnya begini, negatif 46 ditambah 27 berapa? Nah, sekarang kita abaikan dulu yang negatifnya ini, kita abaikan, kita kurangi aja dulu. 46 dikurangi 27 hasilnya 19. Sekarang kita lihat 46 sama 27 kan besar 46 ya angkanya. Nah, karena 46-nya bernilai negatif, berarti nanti hasilnya juga negatif, sehingga 19-nya dikasih negatif, hasilnya negatif 19. Jadi negatif 46 ditambah 27 itu hasilnya negatif 19. Oke? Gampang ya, gampang. Kalau misalnya kalian pengen lebih gampang lagi, jangan cuman perhatikan dan sudah. Kalian coba cari soal, kerjakan soal sebanyak-banyaknya agar kalian bisa dan lebih gampang lagi dan lebih mudah lagi belajar matematika. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengurangan bilangan bulat, masih dengan memakai bilangan ini ya, garis bilangan. Yang pertama, jika positif dikurangi positif. Contoh, ini masih pengurangannya. Maksudnya kok ini positif dikurangi positif gimana? Perhatikan di sini. Ini kan 2, ini 3. Ini pengurangannya kita abaikan dulu misalnya. Ini kita hilangkan negatif yang ininya. Kita hilangkan, misalnya kita hilangkan gini. Nah, itu kan berarti 2-nya positif, 3-nya juga positif. Maksudnya gitu. Jadi positif dikurangi positif. Nah, 2 dikurangi 3 berarti kita simpan dulu angka 2 di awal. Sebentar, kita lihat dulu ininya. Nah, angka 2 kita simpan panahnya di angka 2. Kenapa madepnya ke kiri? Karena dia di sini dikurangi. Ya, dia berhadapan sama dikurangi. Nah, kemudian kalau kita hilangkan pengurangannya ini kan dia sisanya angka 3 di sini. Dia berarti nilainya positif. Karena positif berarti si panah ini maju ke depan. Karena kepalanya di sini, dia majunya ke sini. Maju sebanyak 3 kali. 1, 2, 3.
sehingga dia berhenti di angka negatif 1. Jadi 2 dikurangi 3 itu hasilnya negatif 1. Oke, sekarang kalau positif dikurangi negatif. Nah, positif dikurangi negatif ya. Pertama kita simpan angka panahnya di angka 2. Madepnya ke sana ya, madepnya ke kiri. Kenapa? Karena ininya negatif nih. Jadi panahnya madepnya ke kiri. Dikurangi 3. Ini kan negatif nih. Berarti dia mundur. Nah, karena kepalanya ke sana, berarti mundurnya ke sana. Oke, dia mundur sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Sehingga hasilnya adalah 5. Jadi, 2 dikurangi negatif 3 itu hasilnya 5. Gampang ya. Lanjut. Nah, sekarang kalau negatif dikurangi positif gimana, Bu? Perhatikan di sini. Negatif 2 dikurangi 3 ya, kita simpan negatif 2 nya, tanda panahnya situ. Nah, kenapa ke kiri? Karena ininya dikurangi ya. Nah, kalau misalnya kita hilangkan ini dikuranginya, ini kan berarti 3 nya positif tuh, berarti dia maju ya, karena kepalanya ke sana berarti majunya ke sana, maju 3 kali, 1, 2, 3, sehingga hasilnya adalah negatif 5. Jadi negatif 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 5. Kemudian kalau misalnya negatif dikurangi negatif nih, seperti ini. Perhatikan garis bilangannya, kita simpan tanda panah di negatif 2, madepnya ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena ininya negatif ya. Karena ininya negatif, jadi madepnya ke kiri. Nah, terus ininya dikurangi 3. Dia kan berarti mundur tuh, mundur ke belakang. Kenapa mundur? Karena ininya negatif ya, 3-nya. Nah, karena kepalanya di sini berarti mundurnya ke belakang. Tinggal 1, 2, 3. Jadi negatif 2 dikurangi negatif 3 itu hasilnya 1. Oke. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari yang perhitungan yang tadi? Perhatikan di sini. 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Negatif 2 dikurangi negatif 3 itu sama dengan 1 ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Sebentar, kita ganti dulu ininya. Nah, jika tandanya sama, maka kita tinggal dikurangi, beri tanda kebalikan dari soal. Tapi kalau misalnya seperti ini, jika tandanya berbeda, tinggal dijumlahkan, beri tanda sesuai angka yang di depan. Nah, lihat di sini. Jika tandanya sama, kayak tadi ya, ini kan positif, ini negatif, ini negatif. Jadi yang tengah itu adalah karena pengurangan, karena kita sedang bahas pengurangannya. Kalau tandanya sama, berarti dikurangi, karena pengurangan kan berarti dikurangi, kemudian kasih tanda kebalikan dari soal. Tadi kan ini kan positif, berarti nanti hasilnya negatif. Kalau ininya negatif, berarti hasilnya positif gitu. Tapi kalau tandanya berbeda, kalau tadi sama dikurangi, kalau beda itu dijumlahkan. Nah, kasih tanda sesuai dengan angka yang di depan. Contoh ya ini misalnya, ini kan tandanya beda nih, yang 2-nya negatif, yang 3-nya positif. Kita hilangkan yang tengahnya ya. Nah, sekarang dijumlahin jadi 5, yang depan kan negatif, berarti hasilnya negatif. Tapi kalau yang bawah, perhatikan, dijumlahin juga 2 tambah 3 kan 5. Nah, 2 tambah 3 5, kita lihat yang di depan itu kan tandanya positif, berarti ini juga positif. Gampang ya. Kita lihat lagi contohnya nih, biar tambah bisa. Perhatikan, 34 dikurangi 45. Karena ini pengurangan dan tandanya sama, berarti kita kurangi dulu. Kurangi 45 dikurangi 34 itu kan hasilnya 11 ya. Nah, sekarang lihat. Karena 34 dan 45 itu nilainya positif, berarti hasilnya adalah bernilai negatif karena kebalikannya. Untuk yang tandanya sama. Jadi hasilnya negatif 11. Tapi kalau misalnya gini, negatif 34 dikurangi negatif 45. Perhatikan.
kita kurangi dulu 45 dikurangi 34, tetap ya, kita kurangi dulu, hasilnya 11. Nah, untuk tanda akhirnya perhatikan 34 dan 45 itu kan nilainya negatif, berarti nanti hasilnya bernilai positif, sehingga negatif 34 dikurangi negatif 45 itu hasilnya 11. Itu kalau tandanya sama. Sekarang kalau tandanya berbeda, 23 itu positif dikurangi negatif 72, negatif 72 nya negatif ya. Nah, berarti ditambahkan dulu, dijumlahin tuh 23 tambah 72 itu kan hasilnya 92. Nah, karena angka 23 itu ada di depan dan dia nilainya positif, berarti hasilnya juga positif. Jadi 23 dikurangi 72, negatif 72 itu hasilnya 92. Sekarang bagaimana kalau begini, Bu? Negatif 72 dikurangi 23, bagaimana? Nah, perhatikan, kita tambahin juga ya, karena tandanya beda, jadi kita jumlahkan 72 ditambah 23 itu kan hasilnya 92 ya. Nah, perhatikan, karena angka 72 ada di depan dan nilainya negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi negatif 72 dikurangi 23 itu hasilnya negatif 92. Gimana? Gampang kan? Gampang? Ya, kalian perhatikan aja terus, seksama. Kalau nggak paham langsung tanya, bisa japri, bisa di grup. Pokoknya kalian harus tanya, harus berusaha. Kalau mau bisa harus berusaha. Nah, perhatikan lagi di sini. Sekarang kita bandingkan semuanya ya. Kita bandingkan dari tadi yang penjumlahan dan pengurangan. Nah, di operasi penjumlahan ada 2 ditambah 3 sama dengan 5. Di operasi pengurangan ada 2 dikurangi negatif 3 yang hasilnya juga 5. Artinya 2 ditambah 3 itu sama kayak 2 dikurangi negatif 3. Hasilnya 5. Ada lagi nih, di operasi penjumlahan negatif 2 ditambah negatif 3 itu kan hasilnya negatif 5 ya. Di operasi pengurangan ada juga yang hasilnya negatif 5, yaitu negatif 2 dikurangi 3. Sehingga bisa kita katakan negatif 2 ditambah negatif 3 itu sama kayak negatif 2 dikurangi 3. Kemudian ada lagi di operasi penjumlahan negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Di pengurangan juga ada negatif 2 dikurangi negatif 3 hasilnya 1. Jadi negatif 2 ditambah 3 itu sama kayak negatif 2 dikurangi negatif 3. Terus ada lagi nih, 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Ada juga di operasi pengurangan yang hasilnya negatif 1. Apa? 2 dikurangi 3. Jadi 2 ditambah negatif 3 itu sama kayak 2 dikurangi 3. Gampang kan? Jadi kalian nggak usah bingung-bingung lagi kalau misalnya ada soal yang berbeda. Nah, perhatikan di sini. Ini misalkan A dan B itu bilangan bulat ya. Lihat, A ditambah B itu sama dengan A dikurangi negatif B. Negatif A ditambah negatif B itu sama dengan negatif A dikurangi B. Negatif A ditambah B sama kayak negatif A dikurangi negatif B. A ditambah negatif B sama kayak A dikurangi B. Nah, jadi kalau kalian ada yang soal seperti ini, tinggal dijumlahin aja. Kalau ada soal yang seperti ini, tinggal dikurangi aja. Kalau ada soal yang seperti ini, dijumlahin aja. Ada soal seperti ini, dikurangi aja. Pokoknya gampang, ya. Oke, itu materi dari Ibu. Mudah bukan? Semangat ya, semangat. Kalau berusaha pasti bisa, karena Allah itu akan memberikan jalan untuk yang mau berusaha, bukan untuk yang malas. Yang malas tidak akan dapat apa-apa ya, tapi yang tidak bisa dan berusaha, dia akan mendapatkan sesuatu yang dia cari. Manjada wajada. Oke, semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.